Halo semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Rafi dari Universitas Gunadarma dengan NIM 1122428 Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting, yaitu memahami inflasi, penyebab, dampak, dan strategi pengendalian di Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas konsep dasar inflasi dan peran krusial Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional kita. Mari kita mulai dengan yang paling dasar. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Ini bukan kenaikan harga satu atau dua barang saja, tapi kenaikan secara umum. Dampak langsungnya, inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang, yang artinya dengan jumlah uang yang sama, kita akan mendapat lebih sedikit barang dan jasa. Sedikit inflasi atau yang disebut dengan inflasi moderat itu sebenarnya wajar dan bisa menandakan kondisi ekonomi yang sehat dan stabil. Namun, yang jadi masalah adalah ketika inflasi terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berbagai dampak negatif lainnya. Karena itulah, pemahaman ini sangat penting sebagai dasar untuk analisis ekonomi dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengukur inflasi? Indikator utamanya adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK. Data ini dikumpulkan dengan memantau harga dari apa yang disebut keranjang belanja. Seperti yang terlihat di slide, keranjang ini dikelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran berdasarkan standar COI COP 2018. Ini mencakup kebutuhan kita, mulai dari makanan, minuman, rumahan, air, listrik, hingga transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Perubahan harga dari gabungan kelompok inilah yang menjadi angka inflasi kita. Selanjutnya, yaitu inflasi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mari kita lihat dari sisi penamaan atau yang sering disebut sebagai cost push inflation. Ini terjadi ketika biaya produksi naik. Faktornya ada beberapa. Yang pertama itu karena depresiasi nilai tukar. Jika rupiah melemah, maka harga barang impor seperti bahan baku jadi lebih mahal. Yang kedua itu inflasi luar negeri, yaitu terjadi karena kenaikan harga di negara lain bisa diimpor ke sana dan ke sini. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, misalnya penyesuaian harga komoditas seperti BBM atau tarif listrik. Dan yang keempat yaitu gangguan pasokan negatif, contohnya gagal panen akibat cuaca buruk yang membuat harga pangan melonjak. Semua ini pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga domestik. Selanjutnya, dari sisi permintaan. Selain dari sisi penawaran, inflasi juga bisa datang dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat secara signifikan. Ketika permintaan agregat dari konsumsi investasi dan yang lainnya tumbuh terlalu kuat, ini bisa mendorong produksi aktual melebihi kapasitas potensialnya. Akibatnya itu terjadi keterbatasan pasokan dari para penjual akan menaikkan harga. Inilah yang kita sebut sebagai tekanan kenaikan harga akibat tarikan minta. Di faktor ketiga dan yang sangat menarik adalah ekspektasi inflasi, yaitu cara pandang masyarakat memandang inflasi di masa depan akan memengaruhi keputusan ekonomi mereka hari ini. Ada dua jenis. Yang pertama itu ekspektasi adaptif. Ini adalah ekspektasi yang dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, jika tahun lalu inflasi tinggi, orang-orang akan berjaga-jaga dan menaikkan harga atau menaikkan meminta gaji lebih tinggi tahun ini, yang justru bisa memperkuat inflasi itu sendiri. Yang kedua itu ekspektasi forward looking. Ini artinya pelaku ekonomi memprediksi inflasi berdasarkan semua informasi yang ada, termasuk rencana kebijakan moneter
atau fiskal di masa depan. Ekspektasi ini lebih responsif dan bisa membantu meredam inflasi jika masyarakat percaya kepada kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Untuk menganalisis lebih dalam, Bank Indonesia memecah inflasi menjadi dua komponen yang disebut disagregasi, yaitu ada inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti adalah inflasi yang lebih stabil dan sifatnya itu jangka panjang. Angka ini didapat dengan mengabaikan harga-harga yang sangat fluktuatif, seperti harga makanan dan energi, sehingga mencerminkan tren yang lebih stabil. Sebaliknya, inflasi non-inti justru terdiri dari komponen-komponen yang bergejolak itu. Ini biasanya dibagi lagi menjadi volatile food atau harga pangan yang naik turun karena musim atau pasokan, dan administered price itu harga yang diatur oleh pemerintah seperti tarif listrik atau BBM. Selanjutnya, dampak inflasi yang tinggi itu akan menurunkan pendapatan real kita yang dengan cepat menggerus daya beli masyarakat. Yang kedua itu menciptakan ketidakpastian ekonomi yang membuat investor dan pebisnis ragu-ragu untuk mengambil keputusan investasi dan konsumsi. Yang ketiga, ini mengganggu perencanaan bisnis dan keuangan rumah tangga karena harga yang tidak menentu. Sebaliknya, kestabilan harga sangat bermanfaat. Ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk investasi jangka panjang, serta memperkuat daya beli masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung perencanaan ekonomi jangka panjang yang lebih efektif dan terukur. Disinilah peran sentral Bank Indonesia, yaitu sebagai untuk mencapai pemelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini juga punya dua aspek penting. Yang pertama itu stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri yang kita kenal sebagai inflasi. Yang kedua, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk mencegah risiko dari luar negeri. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, BI menetapkan target inflasi sebagai acuan yang pada akhirnya semua kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko ekonomi dan menjaga kesejahteraan nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia tidak bekerja sendirian. Untuk mengendalikan inflasi, terutama yang berasal dari sisi penawaran, diperlukan sinergi dengan pemerintah. Disinilah peran inflasi, pengendali inflasi atau disebut TPI. BI fokus pada kebijakan moneter untuk mengelola sisi permintaan. Sementara itu, TPI yang terdiri dari BI dan pemerintah berkoordinasi untuk mengendalikan harga administrasi, memastikan pasokan lancar, dan melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Koordinasi terpadu ini sangat penting agar respon terhadap inflasi bisa cepat dan efektif. Di slide ini adalah target inflasi resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi acuan kebijakan moneter. Untuk tahun 2022, targetnya adalah 3% plus minus 1%. Untuk target 2023, targetnya juga sama 3% plus minus 1%. Dan untuk tahun 2024, targetnya diturunkan menjadi 2,5% juga dengan rentang plus minus 1%. Sekarang ini mari kita lihat studi kasus nyata kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun 2022. Apa dampaknya? Kenaikan ini langsung menyebabkan tekanan inflasi pada komponen administrative price, harga yang diatur oleh pemerintah, dan juga merembet ke volatile food atau pangan karena biaya transportasinya naik. Ini juga memicu inflasi di sektor energi. Peristiwa ini juga ditambah dengan perubahan harga komoditas global yang menunjukkan betapa bersinerginya faktor-faktor ini. Studi kasus ini membuktikan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang kuat dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya berikan, ada beberapa poin kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, inflasi adalah fenomena ekonomi yang kompleks, yang penyebabnya bisa dari sisi penawaran,
permintaan maupun ekspektasi. Kedua, stabilitas harga adalah prinsip utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang keberlanjutan. Yang ketiga, Bank Indonesia berperan sentral dalam menetapkan target dan mengendalikannya melalui kebijakan moneter yang efektif. Keempat, koordinasi dengan pemerintah melalui TPI adalah kunci agar inflasi bisa dikelola secara optimal. Dan terakhir, pengendalian inflasi oleh BI ini sangat penting untuk memastikan iklim ekonomi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kita semua. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.